Nama saya Gresinta Marestini Mau, NIM 22190109, kelas C semester 2, Prodi Akuntansi, Universitas Kristen Artawacana. Dan nama saya Dinita Mariska Besi, NIM 22190126, kelas C semester 2, Prodi Akuntansi, Universitas Kristen Artawacana. Kini kami akan menjelaskan materi tentang perpajakan PPh pasal 21. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah segala bentuk penghasilan yang diterima orang pribadi wajib pajak dalam negeri sebagai karyawan atau pegawai, pensiunan, bukan pegawai, tenaga kerja lepas, tenaga ahli ataupun lainnya berupa gaji, tunjangan, upah atau segala bentuk tambahan penghasilan lainnya. Dalam konteks Per 16/PJ/2016 tertulis bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Dalam pengertian Per 16/PJ/2016 yang perlu diperhatikan adalah segala bentuk tambahan penghasilan. Dari kalimat itu diartikan bahwa pemotong pajak harus memperhatikan segala bentuk penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri. Karena pemotongan pajak harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan, kecuali penghasilan yang tidak dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam PPh pasal 21. Pada awal artikel telah disinggung bahwa PPh pasal 21 sangat dekat pada kehidupan sehari-hari, seperti karyawan tetap atau kontrak yang mendapat gaji setiap bulan atau freelancer yang mendapat upah atas pekerjaannya. Hal tersebut adalah bagian dari PPh pasal 21 yang diatur dalam pasal 3 per 16/PJ/2016. Penerima penghasilan yang dipotong dalam PPh pasal 21/26 dalam pasal 3 per 16/PJ/2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon, uang pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk dengan ahli waris wajib pajak. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan, antara lain sebagai berikut. A. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris, dan konsultan. B. Olahragawan. C. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, penyanyi, model, penari, dan seniman-seniman lainnya. D. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dan penyuluh. Jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur dan tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayar secara bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai. 6. Imbalan berupa honorarium atau sifatnya tidak teratur. 7. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus kepada mantan pegawai. 8. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang statusnya sebagai pegawai dan pengelola dana pensiun telah disahkan Menteri Keuangan. Perhitungan PPh 21 harus sangat hati-hati dalam menentukan PTKP yang berlaku sebagai pengurang penghasilan.
Berikut adalah PTKP setahun terbaru. 1. TK0 tidak kawin 0 tanggungan sebesar 54 juta. 2. TK1 tidak kawin 1 tanggungan sebesar 58.500.000. Yang ketiga TK2 tidak kawin 2 tanggungan sebesar 63 juta. Yang keempat TK3 tidak kawin 3 tanggungan sebesar 67.500.000. Yang kelima K0 kawin 0 tanggungan sebesar 58.500.000. Yang keenam K1 kawin 1 tanggungan sama dengan 63 juta. Yang ketujuh K2 kawin 2 tanggungan sebesar 67.500.000. Yang kedelapan K3 kawin 3 tanggungan sebesar 72 juta. Yang kesembilan K10 kawin penghasilan istri suami gabung 0 tanggungan sebesar 108 juta. Yang ke-10 K11 kawin penghasilan istri suami gabung 0 tanggungan sebesar 112.500.000. Yang ke-11 K12 kawin penghasilan istri suami gabung 0 tanggungan sebesar 117 juta. Yang ke-12 K12 kawin penghasilan istri suami gabung 0 tanggungan sebesar 121.500.000. PPh pasal 21 bukan pegawai. PPh pasal 21 bukan pegawai adalah pajak yang dipotong atas penghasilan orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai lepas atau pegawai lepas yang diberikan oleh pemberi kerja. Bukan pegawai dibagi menjadi dua, yaitu bukan pegawai berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Perbedaan antara bukan pegawai berkesinambungan dan tidak berkesinambungan adalah penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja diberi 1 kali atau lebih dalam 1 tahun pajak. Jika diberikan 1 kali penghasilan dalam 1 tahun pajak akan disebut tidak berkesinambungan, tetapi jika diberikan lebih dari 1 kali maka akan disebut berkesinambungan. Untuk mengetahui bagaimana cara pemotongan PPh pasal 21 bukan pegawai sebagai berikut. Contoh, Pak Juniarto adalah seorang freelancer videomaker atau pembuat video. Beliau mendapat pekerjaan dari PT Desain Sejahtera untuk mengerjakan sebuah video animasi pendek dan mendapat penghasilan 10 juta rupiah. Besar PPh 21 terutang, yaitu 5% kali 50% kali 10 juta sama dengan 5% kali 5 juta sama dengan 250.000. Bila Pak Juniarto tidak memiliki NPWP, maka 120% kali 5% kali 50% kali 10 juta sama dengan 300.000. Jadi PT Desain Sejahtera wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 kepada Pak Juniarto sebesar Rp250.000. Sekian materi yang kami bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.